Assalamualaikum, hai Madan people. Welcome to podcast 13 FM. Nah, hari ini tuh podcast pertama kita di tahun 2024 loh. Kira-kira topiknya apaan sih? Ngomong-ngomong, ini kan udah bulan Januari ya. Dikit lagi tuh udah mau musim masuk PTN gak sih, Rel? Oh iya juga tuh bener. Emang lu udah nyiapin gitu buat masuk PTN? Sebenarnya gue bingung sih mau nyiapin apa aja. Kira-kira gue bisa tanya kemana ya? Ya lu tertariknya aja di mana? Gue tuh sebenarnya mau masuk di UI. Lo mau masuk di mana, Rel? Gue pribadi sih maunya UGM. Gue pengen ngekos juga di situ. Rel, ngomong-ngomong, lensanya kayak burem gak sih? Oh, kotor tuh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok lo kaget sih, Rel? Ini siapa ya? Ini tuh alumni kita di Man 13 Jakarta yang masuk top PTN. Widih, siapa nih namanya nih berdua? Perkenalan dulu nih. Perkenalan dulu lah. Dong. Udah kenal? Oh, belum? Oh, belum ada kenal. Meskipun kita udah pernah ada di 13 FM juga ya padahal. Betul. Tapi kita perkenalan lagi. Kenal dulu. Oke, lu dulu aja. Lu dulu aja. Lu dulu. Ah, sweet dulu. Lu dulu. Oh iya. Sorry. Kenalin nama gue Feska Barik Al-Fatih. Alumni Man 13. Ada formatnya enggak? Perkenalan gimana? Ya. Perkenalan gimana? Ya perkenalan aja nama lengkap terus dipanggilnya apa? Masa nggak ada panggilan sih? Oh iya. Oke. Mungkin hobi gitu. Hobi? Makan favorit. Ya boleh lah. Boleh lah. Moto hidup bro, moto hidup. Ya udah boleh moto hidup ya. Motivasi sekalian. Oh, enggak. Motivasi, entar tadi belakang. Udah, lanjut tes. Oh, jadi nama gue Feska Barik Al-Fatih. Bisa dipanggil Feska. Jadi gue dari Man 13 Jakarta, alumni Man 13 Jakarta. Jurusan apa? Sekarang. Kemarin. Oh kemarin gue dari kelas IPA. Waktu itu belum merdeka, kita masih dijajah. Masih dijajah. Di kurikulum enggak merdeka ya? Oh iya. Tuh. Jadi gue dari 12 MIPA 2. Nah, yang satu lagi nih, Tadi? Oh. perkenalan. Nah, dulu. Oke. Halo semuanya, yang sana. Perkenalkan, nama aku Fakih Ahmad Zulfikar. Bisa dipanggil Fakih. Aku juga alumni Man 13 Jakarta angkatan 2023. Dan sebelumnya juga aku dari IPA, tapi bedanya aku IPA 1, KPSK IPA 2. Kayak gitu. Oh, Kakak-kakak sekarang kuliahnya di mana? Jurusannya apa nih? Nah. Ya, kalau aku alhamdulillah aku kuliah di Institut Teknologi Bandung dan belum penjurusan. Waduh. Jadi Fakultasnya apa tuh kak? di fakultas aku tuh SAPPK, itu Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Jadi basically. itu isinya fakultas itu isinya ada jurusan arsitektur dan juga perencanaan wilayah kota kayak gitu. Kak masukin lewat jalur apa kak? Oh, besoknya aku masuknya lewat jalur SNBT gitu, UTBK. Jadi aku dari UTBK lah, mati-matian kayak gitu. Asik. Kelas banget. Mati-matian ya? Mati-matian banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaudah nih kalau yang satunya nih, Alhamdulillah sekarang udah kuliah di Universitas Diponegoro. Ya. Jurusan arsitektur. Tuh. Kita tuh sebenarnya satu paket, Bes. Oh iya kita sebenarnya Ini sama satu visi misi lah. Iya. BFF. Kita emang kembar Kita siang. emang- Bes. iya, kita emang Kita pas lahir kita palanya nempel nyatu gini. gitu, iya. Jadi gitu. Jadi sekbid kita Sekbid kita sama dulu, Sama. kita anak Nah, OSIS Sekbid 6. sekbid 6. Terus kita juga MC berdua. MC kita berdua mulu. Berdua Kita mulu. emang Iya. ya seperti dijodohkan gitu lah ya. Betul. gini banget. Sudah Soulmate. betul. Veska, Fakih, kita F juga gitu. Sama-sama F. Janjian namanya kayak gitu. Oh gitu. Arsitektur. Kayak gitu. SNBT. Bedanya arsitekturnya bangunan, kalau wilayah. Oh iya. Ya bahasa. Nah. Gimana? Kemarin kan dari Man 13 nih. Betul. Ceritain dong di Man 13 sebelum merdeka. Gimana tuh? 13 Pas masih merdeka, dijajah. Sini banyak Belanda. Ini dulu bangunan ini di Belanda nih kayaknya nih. Ini dulu kuburan gitu. Betul. Bukan. Bercanda ya, guys. Gimana, Pes? Pas lu masih bersekolah di sini? Pas masih di Man 13 ini Betul. itu awalnya kan kita tuh angkatan Covid ya. Angkatan 2 tahun. Setahun setengah. full, setahun lagi hybrid. Jadi masih selang-seling dulu. Ya. Kalian juga pasti ngerasain SMP kan? Iya benar. Iya. Jadi mungkin kelas 10 sama kelas 11 kita masih belum banyak Belum inilah, ketemu belum langsung banyak, lah. belum banyak pengalaman di sekolah gitu. Guru-gurunya juga belum ketemu banyak. Jadi ya itu lumayan susah untuk bisa adaptasi di lingkungan itu.
Nah pas sudah offline tuh, lu gimana? Lu anak yang rajin atau anak yang gimana deh Mas? Kebetulan ya. Oh ini karena podcast Man 13 jadi pasti ada guru-guru Man 13 Ya. melihat. Kebetulan saya anak yang Berkebutuhan bisa khusus. dibilang enggak dong. Bisa dibilang ya nggak terlalu menonjol di kelas lah. Ngapa? Suka tidur katanya ya. Waduh. Waduh. Betul gak, Bes? Lu juga gitu kan El? Nah, iya sih. Iya. Kenapa? Sebenarnya tidur tuh Menggapai mimpi. Ya, Pes, tadi Pes. Ya, jadi ngomongin masa sekolah, emang kelas 10, kelas 12 kan kita Covid jadi nggak terlalu banyak inilah. Tapi kelas 12 kita udah mulai kayak biasa lagi, sekolah biasa, jadi udah ketemu teman-teman banyak. Udah bisa interaksi langsung sama guru-guru di sini. Lu yang menonjol gitu gak, Pes? Gua sih nggak terlalu menonjol, gua sih agak mendelep. Mendelep ya? Betul. Jadi kayak ya tapi kalau buat kalian yang merasa diri kalian mendelep, merasa diri kalian mendelep, ya jangan putus asa juga ya, buktinya mendelep juga bisa kuliah gitu. Bisa motivasi tuh. Mendelep adalah kunci. Katanya tadi nggak Mendelep bisa. bukan mendelep adalah kunci ya. Kalau kalian mau menonjol di kelas, nilai bagus itu ya Enggak apa bagus. apa begitu malah bagus. Tuh, jadi tapi kalau yang kira-kira ngelihat rapotnya kayak kurang bagus sih jangan putus asa juga, tetap aja kejar Impian. impian lu, PTN lu di mana. Betul. Nah, Motivasi, itu motivasi. Iya. Kalau gua Lu sendiri gimana? Kalau dulu di Maden gitu, maksudnya lu terlalu apa orang yang ngikutin pelajaran semuanya apa lu pilih-pilih? kalau gua sih yang sebenernya gua kalau di kelas gua lebih suka offline gitu kan. Jadi pas di kelas tuh gua emang bener-bener yang inilah yang ngikutin juga banyak nanya gitu. Sebenernya biar dilihat guru aja sebenarnya. Iya. Gitu jadi yang nanya terus juga paling suka tuh kalau presentasi gitu gue pengen kayak coba yang bagus lah terus gue nanya terus juga yang melatihin juga tapi ada beberapa kayak mungkin ya kayak ada beberapa pelajaran yang nggak suka gitu juga gitu tapi ya tetap aja dijalanin dengan baik gitu. Tapi dengan bertanya banyak gitu sih nggak sekali jiwa gitu. Gitu sih. Waduh. Tapi emang gue sama PSK aku kan tuh Iya kan? gue sama Luar PSK biasa kamunya. kenalnya juga nggak pas dari awal jadi kita tuh karena COVID jadi kelas dia kan beda kelas terus kayak ada momen dimana kita dia bikin Discord kelasnya terus aku masuk kelas dia terus dikenal gitu. Ya inilah apa namanya melewati keterbatasan ketemu Iya. dengan Discord. berarti pas Covid itu ya? Iya, Iya, pas jadi COVID kita kita sering udah mulai Discordan banyak gitu. Mulai Jadi kayak ngobrol-ngobrol. sebenarnya nih nggak boleh nih. Jadi kayak kita kalau lagi ulangan juga Discord gitu. Kayak gitu sih. Lagi belajar. Lagi Zoom gitu. Lagi belajar. Sambil Discordan. Berarti ulangan enggak tuh? Enggak Masa boleh, sih? nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek kawan-kawan. Nggak boleh, Nggak boleh nyontek. teman-teman. Nggak boleh. Walaupun online offline tuh gak harus tetap semangat gitu. menjaga kejujuran. Betul banget. Jadi kita emang temennya ketemu di online. Terus jadi pas offline kita ketemu main bareng, terus kenal, bla bla bla. Terus ngobrol juga dia pengen masuk segit 6, aku juga gue juga pengen masuk segit 6. Ya kebetulan kita kan dulu OSIS dan satu dikit juga. Iya, jadi kenal. Makin dekat lah. Makin dekat. Dan banyak acara bareng juga. Kayak gitu sih. Nah, ini lu gua Iya, aja oke, udah. iya. Nah, ini lu berdua tuh emang awalnya emang kan lu di ITB, lu di Ponorogo kan? Ya. Iya. Nah, emang lu berdua tuh emang pengen masuk situ apa emang ada tujuan lain tuh? Ah, kamu dulu deh. Lu dulu. Sorry guys, jadi kan kamu gini. Kan sering di Bandung gitu. Gimana? Lu dulu. Jujur sebenarnya kampus pilihan pertama gua bukan jadi kan gua SNBT. Gua jalur UTBK. UTBK kan dulu 2 pilihan kan. Ya. Jadi pilihan pertama gue tuh sebenarnya di ITB. Sama di sekolah arsitektur di SAPPK juga, tapi gue milihnya yang kampus Ganesha. Itu. Jadi ITB kan ada 3 kampus. Gue milih yang kampus Ganesha. Si Fakih, Cirebon. kampus Cirebon. Tuh. Jadi sebenarnya kita udah klop banget gitu. Iya. Jadi emang kan pilihan juga sama. Tadi udah gitu. bilang kita emang Komersial. Iya, segede sama. Terus juga pengen mau di ITB juga, Iya. pengen jurusan SMPK juga kayak gitu. Alhamdulillah, tapi meskipun gue nggak bisa, tapi teman gue bisa. Anjay. Widih. Kayak gitu. Nah, kalau aku emang
alhamdulillah di kampus yang aku mau kayak gitu. Jadi aku emang dari awal pengen ITB banget. Walaupun di perjalanan aku sempat nggak yakin karena lihat dari nilai TO-TO-nya. Lu Tapi ITB pilihan 1, pilihan 2 lu apa? pilihan satu aku ITB juga, ITB SLPK gitu. Dan karena dilihat dari apa namanya, dari TO-TO-nya kurang memuaskan, jadi aku kayak pakainya ambilnya kampus Cirebon gitu, kayak gitu. Jadi dan pilihan keduanya itu aku PWK Undip gitu. Di Undip juga sama. Pilihan satu ITB, pilihan dua dua di Undip Undip. sama emang. Gue dapet pilihan 2 di arsitektur Undip. Iya. Sekarang nih gue kuliah di arsitektur Undip. Kayak gitu. Tuh, jadi sebenarnya ya sedih, kalau bilang sedih ya sedih lah. Tapi ya kita ngejalanin aja lah. Betul. Boleh dong ceritain struggle-nya ngejar PTN tuh kayak susah seneng naik turunnya gimana? Wah, gokil sih. Kita kebetulan berdua nggak ada yang eligible. Iya. Kita Iya. Oh. Gimana Bes? Pas kita nggak eligible. Oh. Ini harus banget dari gue nih. Ya, jadi kalau gue sih karena gue nggak berekspektasi banyak sama SNBP, jadi menurut gue nggak eligible bukan akhir dari segala. Jadi gue nggak sedih, bukan nggak sedih banget, gue nggak sedih sama sekali. Waduh, tapi ya nggak apa-apa, mesti kalau kalian bersedih. Iya. Gue sih kalau gue nganggapnya masih ada tahap-tahap lain lah. Eligible atau enggak kan belum tentu keterima juga. Jadi menurut gua nggak boleh putus asa di Ya situ. udah, gitu. Ya. Kalau temen gua nih kebetulan Nah, kalau aku juga sama, kita nggak eligible juga. enggak, oh iya. Aku Kita nggak eligible. gua nggak eligible gitu. Tapi ya karena menurut gua eligible gitu, kayak ngiranya eligible kan, karena kan kayak di kelas juga. Dia berekspektasi. Iya, berekspektasi. Kalau di kelas aktif juga, terus 10 besar juga, jadi kan kayak kayaknya gue eligible nih. Pas lihat, lah nggak ada. Terus kayak banyak lah kayak sedih juga, terus Iya, kayak dia hampir kecewa bunuh juga. diri. Bunuh diri. Bercanda. Bercanda. Kayak emang sempat kesal juga, kayak kecewa gitu, kayak kok bisa gitu, kenapa mempertanyakan gitu. Tapi ya mungkin Allah punya rencana lebih baik gitu. Iya. Betul. Dia nggak eligible, sekarang bisa kuliah di ITB. Di Jadi kampus di kampus yang dia iya. pengen gitu. Jadi menurut gua kalau lu meskipun nggak eligible, ya jangan putus asa lah. Iya, masih banyak. Ini ada buktinya lah, ini ada buktinya Betul. lah. Eligible bukan segala, Kayak jadi pas jangan pas bersedih lima. pas nggak eligible tuh kayak sedih mungkin boleh, tapi kayak mungkin dari kesedihan itu, Berlarut-larut. dari kekecewaan itu kayak bisa kayak jadi kayak pacuan gitu loh, motivasi. Jadi kayak oke, gue nggak eligible, gue harus buktiin kalau gue bisa, kayak gitu sih. Jadi jangan putus asa lah. Terus gimana Pes? Tapi di SNBT juga nggak gampang kan? Iya. Di Betul. Nah di SNBT ini tesnya lah, tes sesungguhnya lah. Jadi itu beneran dari beribu-ribu orang yang Ratusan ribu. enggak, kalau di jurusan gue kan, Oh iya. kalau di jurusan gue tuh yang sekarang ya si pilihan 1 pilihan 2 gue kebetulan berat dua-duanya. Iya. Bukan kebetulan sih, emang milihnya emang milihnya itu. Jadi menurut gua itu SNBT harga mati lah, karena banyak loh benefit yang bisa didapetin dari jalur SNBP dan SNBT. Salah satunya yang nggak dapet uang pangkal gitu. Ya. Jadi uang pangkal tuh lumayan gede lah. Iya. Lagi kalau ngekos juga kan. Oh iya, betul. Kayak gitu. Kalau struggle belajarnya sih lebih ke, jadi waktu itu dulu kita pergantian. Jadi semester 1 itu masih pakai sistem yang lama, yaitu sistem IPA dan IPS. Semester 2 tiba-tiba ada pergantian dari pemerintah. Jadi pakai sistem Merdeka sekarang. Jadi UTBK-nya nggak ada IPA IPS, nggak ada fisika, nggak ada kimia. Campur sekarang. Jadi sekarang semua kayak sekarang ini kayak udah literasi bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, penalaran umum gitu-gitulah. Dan itu dikasih taunya pas Dan itu dikasih taunya, liburan semester. Ya, pas pertengahan tahun. Jadi kita cuma punya waktu belajar 6 enggak nyampe 6 bulan lah ya. 3-4 kayaknya. 3 lah ya. Kan Mei, berarti 4-5 lah ya. Ya, dan Sekitar gitu. ya itu menurut gue yang lumayan kaget lah. Kita persiapan awalnya udah belajar fisika, kimia, semuanya kita udah pelajarin. Terus tiba-tiba di tengah jalan pergantian pergantian sistem, sempet bingung, tapi ya Udah.
Jadi belajarnya harus digiatin lagi. Iya juga. Terus mungkin aku juga senang juga kalau dengan materi yang kayak gini karena TKA-nya tuh susah banget sih dan lebih gampang kalau yang tahun sekarang sih maksudnya kalau tahun kemarin juga gitu. Dan struggle-nya ya pasti banyak lah, kayak harus bener-bener semangat gitu, kayak kadang semangat males tapi kadang juga harus semangat juga. Terus juga kayak beberapa temen kan kayak udah ada yang keterima di sini, keterima di situ, jadi kan tambah pressure juga kan. Pressure dari orang-orang yang misalnya SNBP keterima, kita jadi kayak aduh. Terakhir nih, ada nggak tips and trick buat masuk PTN yang kayak belajar UTBK kan tadi sistemnya pindah ya? Ya. Nah gimana cara belajarnya yang kayak cepet gitu? Gini best tips guys. Banyak latihan-latihan soal aja sih. Iya. Banyak TO, ikut-ikut TO, beli-beli TO. Itu ngebantu banget. Itu ngebantu buat improve. Apalagi sekarang literasi, jadi lu harus banyak latihan baca. Jadi harus kuat, gak boleh ngantuk Iya. bacanya. Karena bener-bener nggak nonstop kan, nggak ada jeda. Jadi menurut gua, dan pemilihan jurusan sih, ini banyak yang orang salah sih. Maksudnya kadang-kadang orang ada yang di tengah jalan dia nggak kuat karena merasa jurusannya bukan itu. Jadi menurut gua dipikirin matang-matang dari misalnya dari kalian nih, dari kelas 10 udah dipikirin kalian tuh mau jurusan apa, Gitu. kalian tuh mau passion kalian di mana sih gitu. Jadi itu bisa ngubah nanti di kelas 12 kalian udah bisa tahu, oh gue pengen ini. Jadi nanti tinggal cara kalian belajarnya aja buat ngejar itu gitu. Kalau dari aku mungkin kayak tips mungkin dari SNBP dulu untuk milih-milih kampus tuh usahain jurusan yang kalian mau gitu, karena SNBP itu kalau kalian udah keterima pasti yang kalian tahun depan juga nggak bisa ikut UTBK gitu. Jadi jangan, menurut aku kalau pilih SNBP itu jangan yang main aman gitu. Ya, jangan yang penting lulus. Iya, yang penting lulus deh sini aja, karena karena 4 tahun tuh waktu yang lama juga. Jadi kan kalau kalian 4 tahun menjalani dengan nggak sesuai minat kalian juga kayak sayang aja gitu 4 tahun kalian dibuang-buang kayak gitu. Jadi Kaliannya juga nggak nyaman gitu. ya, jadi kalau kalian tahu kapasitas diri kalian dan kalian bisa nih, kayaknya gue bisa di sini, tapi nggak yakin, nggak apa, jurusan yang kalian mau aja gitu, karena masih banyak jalan gitu, ada UTBK, ada Mandiri juga gitu. Jadi kalau emang kalian tahu nih, gue bisa nih kayaknya di jurusan ini, terus kalian daftar di SNBP jurusan itu, terus nggak keterima, nggak apa, karena kalian udah yakin kalau kalian bisa tuh, soalnya masih ada UTBK juga kayak gitu. Dan untuk tips UTBK-nya latihan sama sih, kayak latihan banyak. Terus juga menurut aku fisik juga masuk sih. Oh iya, Kalau jangan sampai sakit lah. iya, terus kalau aku dulu itu aku bener pas, jadi aku tuh mulai belajar tuh, sayangnya saya sayangnya tuh aku mulai belajar banget tuh pas udah setelah pengumuman SNBP. Padahal padahal kan gak eligible kan, tapi aku mulai belajar tuh dari pengumuman SNBP dan menurut aku tuh telat banget gitu. Jadi kalian belajarlah dari sekarang, mungkin masih banyak waktu, mungkin yang kelas 11 bisa dari kelas 11. Jadi dari kelas awal kelas 12 sih bisa kayak kalian cicil-cicil aja pelajaran kalian kayak gitu. Terus di sebulan terakhir kalau aku tuh pas kemarin itu aku dengan menjaga fisik aku pagi-pagi aku olahraga juga. Juga sebelum olahraga aku meditasi, Pes. Itu aku sekarang. Oh iya. Jadi berubah tadi awal gue iya, sekarang aku apa? Enggak apa. Wah, gue pas awal sebelum olahraga meditasi, Pes. Percaya gak? Enggak sih. Ini seriusan. Jadi kayak aku kan kayak liat tips-tips gitu kan. Jadi kayak pagi-pagi kayak healing. Iya, buat biar tenang aja di awal-awal bangun tidur kayak inilah produktif lah, karena dengan kalian win the morning kan win the day gitu. Jadi kalian pagi-pagi olahraga juga, terus habis olahraga kalian makan makanan yang bermanfaat, makanan bergizi. Terus jangan tidurnya jangan malam-malam, jadi biar fisik kan kuat, karena 3 jam lihat layar tuh pusing juga gitu, dan banyak yang nggak kuat juga, mungkin bisa ngantuk atau nggak fokus kayak gitu. Dan belajarnya ya banyak-banyak latihan, terus juga manfaatin lah waktu yang ada, karena waktunya itu nggak banyak, Guys. Ya. Betul, singkat-singkat juga. Dan juga jangan lupa jalur langit. Oh iya, jangan lupa berdoa. Banyakin ibadah, doa dari kalian sendiri, doa orang tua, sama doa guru-guru juga gitu. Karena jalur langit itu emang ada, guys. Jadi kadang kalian ragu, kayak aku ragu dengan TO-TO aku, ternyata pas UTBK nilai malah tinggi banget gitu. Jadi jalur langit itu ada. Jadi jangan lupa. Usaha tanpa doa
bohong. Sombong. Oh, Dia tahu. dua tanpa usaha, bohong, usaha tambah dua, sombong. Nah. Itu dia, kayak gitu. Gitu. Nah, jadi gitu Madan People. Kalian tuh bisa belajar nih dari pengalaman Kak Faki sama Kak Veska. Terus juga kata-kata dari Kak Faki sama Kak Fisa tadi jangan lupain ya, terutama buat kalian yang kelas 10 nih bisa kerja dari sekarang. Jangan lupa harus sudah tahu minat bakatnya. Nah, ada penutupan kan nih dari kakak-kakak? Oke, bisa lu mungkin. Oh iya, mungkin buat dari gua jangan pernah ngerasa rendah diri lah. Maksudnya lu bisa asik banget. Asik. Lu sebenarnya itu lebih dari mampu untuk ngejar PTN yang lu pengen. Oke. Kalau lu dari lu gimana? Ya jangan pantang menyerah karena pasti di perjalanan kalian menuju kesuksesan pasti banyak terjal banyak rintangannya, dan jangan langsung putus asa karena masih banyak jalan menuju Roma gitu. Kalau kalian nggak terima di satu, pasti jangan langsung menyerah gitu karena masih banyak jalan untuk kalian menuju kesuksesan. Terus juga jangan lupa belajar yang sungguh-sungguh, jangan lupa juga doa-doanya, doa orang tua, doa kalian juga, doa guru juga penting, kayak gitu sih menurut aku. Dan jangan merasa diri kalian rendah gitu, jadi kayak santai aja. Kalian kalau punya mimpi kalian kejar terus, jangan sampai kalian mimpi kalian jadi terpuruk gara-gara kalian udah nggak bisa deh kayaknya gue kayak gitu. Benar, Harus positive thinking. betul. Ya udah segitu aja sih dari podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacim.